Ini sampah organik udah saya masukin dua-duanya. Nah, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Ardiansyah. Dan pada video kali ini saya bakalan bahas dan praktek mengenai biopori. Nah, bagi kalian yang belum tahu biopori, jadi biopori itu adalah salah satu sebagai bentuk pelestarian sumber daya air. Nah, dari pelestarian sumber daya air itu ada yang dari vegetatif dan juga mekanik. Secara vegetatif dan secara mekanis. Nah, secara vegetatif itu bisa kayak penghijauan, pola tanam dan lain sebagainya. Nah, kalau secara mekanik ya kayak ini biopori ini, kemudian bisa juga sumur resapan dan beberapa hal lainnya. Nah, kali ini saya bakalan buat biopori dari barang bekas. Ini saya sudah punya bahan untuk bioporinya, itu dari peralon bekas. Ini sudah saya lubangi ya, ini sudah saya lubangi manual, dibakar. Ini sudah di bawahnya kasih tutup juga ya. Ini untuk kalau nanti misalkan bekas sudah ditanam ya, tanam di tanah, pas diambil itu gampang ambilnya, jadi dimasukin daun-daunnya ya. Nah, ngomongin soal biopori banyak banget manfaatnya. Dan salah satu manfaat yang saya ketahui itu yang pertama ada bisa mengurangi jumlah dari sampah organik, yaitu yang nanti bakalan jadi kompos. Kemudian juga bisa menyuburkan tanah ya, kemudian bisa mencegah terjadinya banjir kalau nanti genangan gitu ya, mengurangi masuk ke sini. Bisa juga meningkatkan jumlah air tanah karena nanti kan ditanam, jadi jumlah air tanahnya bisa bertambah. Nah, ini saya menggunakan barang bekas peralon bekas. Kemudian saya juga bahan yang lain menggunakan botol plastik. Ini botol plastik yang sudah tidak terpakai. Ini botol minyak ya, bekas minyak yang lumayan besar. Ini nanti ini buat tutupnya, yang bagian bawah saya potong, kemudian dilubang-lubangi juga sama kayak yang peralon tadi ya. Nah, kalau pingin ini ya, kalau dari botol gitu, botol plastik ya, ini juga kayak tadi mengurangi jumlah sampah limbah ya, sampah anorganik dan juga organik. Ini dari botol, tapi kalau ini kan kurangnya tipis ya benarnya ya. Kalau pengen yang tebel nih, ya bisa kayak botol Pocari Sweat gitu kan. Pocari Sweat kan kayak tebel-tebel gitu ya. Kalau ini kelemahannya nanti tipis, tapi bisa juga dibuat jadiin biopori. Nah, itu untuk bahan-bahan bioporinya kita bakalan praktek dengan dua bahan dari botol plastik dan juga peralon. Nah, dan nanti untuk kompostingnya itu kompos dari sampah organik ya, dari daun-daun, kemudian yang seringnya sih daun yang dimasukin, nanti bakalan jadi kompos setelah 2-3 bulanan. Nah, kalau untuk diameternya sendiri, yang pernah saya dengar, yang baca-baca gitu, katanya diameternya itu paling tidak 4 inch gitu ya, kalau peralon gitu 4 inch bisa sampai 12 inch gitu. Nah, tapi di sini karena saya pakainya barang bekas dan saya nemunya yang 3 inch. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau mau 3 inch atau berapa, kan lebih bagusnya katanya yang 4 inch gitu katanya gitu kan. Kalau menurut saya sih yang penting bisa buat wadah komposnya nanti, sampahnya gitu ya. Nah, kalau untuk panjangnya sendiri itu kan diameter tadi ya. Kalau untuk panjangnya sendiri minimal itu 10 cm kalau mau buat biopori. Karena apa? Kalau misalkan kita cuma 10 cm nih, cuma segini doang kan, nah terlalu kecil. Masa kita mau buat biopori terlalu cuma sedikit doang kan, sayang ya. Mendingan langsung sini saya buat 30 cm. Kalau ini sih botol, yang menyesuaikan botolnya. Karena saya punyanya 1 botol, ini jadiin tutupnya ini. Biasanya sih kalau punya 2 botol gitu kan, ini di bawahnya, nanti motong yang lainnya buat tutup, di atasnya ini yang dipotong, ini yang dibuang gitu sih. Ini karena saya nemunya 1 jadi dibuat bawahnya jadi tutup. Oke, langsung aja kita buat
lubangnya ya, kita bor tanahnya buat tempatin rawon sama botol ini. Langsung aja kita ke tempatnya. Oke, sekarang kita ke tempat untuk gali lubang. Ini udah ada linggis, karena kita ini yang termasuk yang paling berat ya, kita ini taruh di sini. Termasuk hal yang paling berat saat kita buat biopori, yaitu buat lubangnya. Ini yang paling berat karena capek juga. Nah biasanya itu pakainya bor biopori itu ada jenisnya, karena saya nggak punya jadi saya pakai linggis. Ini saya punya linggis. Dan sekarang kita bakal bisa deketin aja, deketin terus. Nah ini kita bakalan gali lubang di sini ya, sekitar lebih dalam lebih dari 30 cm, karena tadi punya 30 cm. Nah usahakan saat gali itu, kenapa saya bilang tadi lebih dari 30 cm, usahakan itu karena ini 30 ya, antara antara permukaan tanah dan bioporinya itu kalau nggak sejajar, bioporinya sejajar dengan permukaan tanah atau lebih dalam. Jadi kalau misalkan nanti air hujan atau mungkin air yang tergenang di tanah itu bakalan masuk ke bioporinya gitu ya, bakalan masuk ke rawon ini gitu. Kenapa kita harus buat lebih dalam atau mungkin sejajar dengan rawonnya. Oke, langsung aja kita gali di sini. Oke, ini kan tadi sudah selesai, yang kita pakai botolnya dulu. Ini kita masukin sini, kan sudah di bawah permukaan tanah ya. Nah ini sekarang saya juga buat dua lubang. Ini yang pertama buat yang botol plastik, yang kedua pakai rawon di daerah sini. Ini ada airnya ternyata. Nah ini kita masukin tambah organiknya. Ini daun-daun kering ya. Kita masukin semua. Oke. Ya. Nah udah kita masukin, kemudian kita tutup. Nah ini tutupnya udah bolong-bolong. Gunanya buat nanti kalau air biar bisa masuk ke sini. Ini juga gunanya biar kalau itu nggak belosok ya. Kita tutup. Kita tutup lagi biar nggak berbahaya kalau nanti takutnya jatuh, apalagi anak kecil kan bahaya. Oke, ini sampah organik udah saya masukin dua-duanya. Nah nanti ini tinggal tunggu 2-3 bulanan, nanti bakalan jadi kompos dari sampah organik ini, dari daun-daunnya. Oke, terima kasih, mungkin itu saja. Kita udah buat biopori dan menggunakan barang bekas, yaitu dari rawon dan juga botol plastik. Oke, terima kasih. Saya Reza Diansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.